Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua. Kita berjumpa di waktu sore. Ada yang masih mengantuk mungkin ya, habis tidur siang. Ya, saya hari ini agak sedikit sibuk ya karena mulai menguji dari pagi sampai jam 3 sore tadi. Ya, oke lah. Untuk sesi kita sekarang, saya ingin menjelaskan teorema limit barisan ya. Teorema limit barisan, bukan teorema limit fungsi. Nah, nanti teorema limit fungsi nanti Ananda peroleh nanti pada analisis real lanjutan ya di S1. Ya. Oke, baik Ananda. Saya lebih senang menggunakan kertas kosong untuk menerangkan ini ya. Ya, oke, saya share screen dulu ya. Oke, Ananda sudah lihat kertas kosongnya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Ini rupanya banyak gangguan juga suara dari luar ya. Ada suara motor lewat. Oke, sebelum kita masuk pada teorema limit, saya ingin menjelaskan dulu perbedaan ya. Ada dua hal yang mesti diperhatikan. Perbedaan antara akan membuktikan suatu barisan itu konvergen dengan kita telah mengetahui bahwa barisan tersebut konvergen. Walaupun definisinya kalau ditulis ya sama-sama menggunakan untuk setiap epsilon positif ada delta positif sedemikian sehingga ada k bilangan asli sedemikian sehingga bla 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 ya seterusnya ya. Kalau kita akan membuktikan misalnya begini. Akan dibuktikan. Misalnya saya tulis akan dibuktikan. Nah, misalnya barisan XN, misalnya aduh ini mengapa begini? Ya, konvergen. Ya, biasanya pakai panah saja. Itu dibaca konvergen. Ya, itu supaya lebih cepat. Nah, apa yang dilakukan kalau kita mengatakan akan dibuktikan? Ya. Nah, kalau akan dibuktikan bahwa XN konvergen ke X, maka kita harus tunjukkan bahwa ini apa betul ini. Ya, kita pakai tanda saja untuk setiap epsilon positif ada K. K ini adalah bilangan natural. Mengapa begini modelnya? Elemen ya. Elemen. Kok menulisnya O ya? Ya mungkin ini ya. Elemen. Nah, N. Sedemikian sehingga. Nah kalau N lebih atau sama dengan K, maka XN dikurangi X kurang dari epsilon. Nah, ini akan dibuktikan. Ingat, di sini epsilon diambil sembarang ya. Nah, di sini kemudian akan ditunjukkan ada K. Jadi pertanyaannya, apa betul ada K? Ya, ada K elemen N, sehingga kalau N lebih dari K, maka XN kurang X kurang dari epsilon. Jadi K-nya harus dicari. Ya, jadi di sini saya tulis di sini. Mengapa begitu ya? K ini harus dicari. Mungkin ada yang aktif di sini sehingga kalau saya gambar garis melengkung jadinya patah gitu. Ya, jadi ingat K-nya itu harus dicari. Nah, itu akan dibuktikan. Jadi di sini epsilonnya diambil sembarang ya. Oke, epsilonnya diambil sembarang. Jadi dipasang apapun epsilonnya
harus ada K yang diperoleh. Nah, ya itu akan dibuktikan. Nah, sekarang kita misalnya telah diketahui. Ya, kemudian yang kedua, misalnya diketahui. Mengapa huruf D-nya apa? Ini seperti O. Ya. Nah, diketahui. Ya, misalnya diketahui. Nah, diketahui XN konvergen ke X. Nah, kalau diketahui XN konvergen ke X, ini diketahui ya, bukan mau dibuktikan. Maka, kalau kita menulis begini, oke, di sini. XN kurang X. Nah, kalau telah diketahui, maka apapun kita tulis di sebelah kanan di sini, maaf, kanan itu maksudnya yang ini ya. Nah, misalnya saya tulis di sini epsilon, maka K-nya itu sudah ada. Ya, jadi saya tulis ini. Ada K. Di sini ada K. Ya, K-nya ini elemen N. Sehingga kalau N-nya lebih dari K, ini berlaku ini. Ya, ini sudah ada K-nya, katakanlah namanya K1. Kalau epsilonnya diganti, misalnya di sini, saya ganti misalnya dengan epsilon per 2. Ya, karena sudah diketahui konvergen, maka tetap di sini, di sebelah kiri sudah ada K juga yang bersesuaian dengan epsilon per 2. Ya, jadi ada K. Ya, mungkin K-nya lain. Katakan namanya K2. Elemen N ya. Sehingga ini ya. Oke. Seperti itu. Ya. Ini susah juga ini menulis di sini, tapi ya elemen ya, elemen. Oke. Oh, mengapa begitu ya? Mungkin karena tangan saya mungkin ya. Katakan ini. Oh ya. Ya, ada K elemen N, katakanlah K2. Jadi apapun yang Ananda tulis, misalnya kurang dari 1, pasti sudah ada K juga. Ya, K-nya muncul karena XN-nya sudah konvergen. Jadi ada K, katakan namanya K3. Ya, K3 itu elemen N. Elemennya kurang nih ya. Oh iya. Selalu begitu ya. K3 elemen N. Ya, sehingga sehingganya juga jadinya bundar. Lucu rasanya ini. Ya, sehingga ini bla 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 gitu ya. Jadinya menjadi bundar. Nah, apapun Ananda berikan di sini ya di sebelah kanan selalu muncul nilai K di sebelah kiri karena barisan tersebut telah diketahui konvergen ya, telah diketahui konvergen. Nah, seperti itu ya. Nah, kita berikan contoh lah. Misalnya begini, ya, ada problem ya. Saya tambah halaman dulu. Misalnya begini. Misalnya diketahui. Ya, diketahui. Nah, ada pertama diketahui ada barisan namanya AN, ya. Kenapa saya kalau tulis A ini jadinya bundar ya? Ya. A itu apa ya? Mungkin ada yang aktif di sini yang selalu langsung merubah gitu. Itu jadinya bengkok AN. Oke. Ini jadinya seperti apa ini? Ya, misalnya ada barisan AN konvergen ke 0 ya. Oh, jadinya seperti A4, A-nya juga jelek sekali gitu. Ya. Nah, kemudian diketahui yang kedua, katanya misalnya berlaku ini. Harga mutlaknya XN kalau dikurangi X itu kurang dari misalnya suatu C dikali AN. Ya. Nah, C-nya positif ya. Nah, C-nya di sini, sorry, C-nya positif. Aduh, selalu begini. Mungkin
Mungkin ada yang harus setting ulang ini. Ya, C-nya positif. Ya, kita harus tulis dengan C-nya positif. Apa boleh buat. Nah, apa yang misalnya pertanyaan begini. Tunjukkan, kenapa begini ya? Ini jadinya apa ya? Itu saya mau tulis tunjukkan. Apa? Ada yang punya solusi? Saya menulis ini apa? Berubah-berubah. Tunjukkan barisan XN ini malah konvergen ke X. Nah, ini yang terakhir mau ditunjukkan. Nah, apa yang diketahui? Nah, yang diketahui pertama, barisan AN konvergen ke 0. Kemudian yang diketahui, yang kedua, XN kurang X itu kurang dari C kali harga mutlak AN. Nah, dengan C-nya positif. Mau ditunjukkan XN konvergen ke X. Ya, jadi beda. Nah, kita perhatikan dulu. Misalnya kita sebelum menulis buktinya, kita buat cakaran-cakaran dulu ya. Sebenarnya, apa nanti yang mau ditunjukkan? Misalnya secara persisnya. Oh, rupanya saya mau ini nanti XN kurang X, ya. XN kurang X, ini kurang dari epsilon ya. Ya, bagaimana saya harus membuat XN kurang X kurang dari epsilon. Ini yang saya mau tunjukkan. Tetapi dan muncul bilangan K ya, muncul bilangan K sehingga harga mutlak XN dikurang X kurang dari epsilon. Jadi kita berpikirnya seperti itu. Oh iya. Kalau begitu, nah bagaimana caranya? Nah kita buat cakaran lagi. Di mana munculnya K? Oh XN kurang X. Nanti kan sesuai yang diketahui kurang dari suatu C kali apa ini? AN ya. Ya, kurang dari aduh. Ini buat stres juga ini menulis begini. Ya, kurang dari AN. Ya, oke. Nah, kita sudah mengetahui bahwa AN ini konvergen ke 0 ya. Konvergen ke 0 sesuai yang kita tulis di atas ini. Konvergen ke 0. Kalau demikian, kalau AN konvergen ke 0, maka AN itu jadi AN itu nanti, ini masih cakaran ya, nanti kalau AN ini kita buat kurang dari epsilon, itu nanti sudah muncul K. Ya, karena sudah diketahui itu K sehingga ini kalau N-nya besar K, maka ini K-nya jadi bundar. N-nya besar K, ya K, ya besar sama K, maka AN itu dikurang 0 sebenarnya, itu kurang dari epsilon. Ya, tetapi, wah ini, kalau ini kurang dari epsilon, ya, berarti kan C kali epsilon. Berarti nanti ini kurang dari C dikali, mengapa begini? Ya, kurang dari C, apa ya? Mungkin Ada yang ya? aktif. Apa ini Nanda? Yang Mengapa di saya pojok kanan atas yang pertama. Yang mana Nanda? Yang pojok kanan atas yang bagian Ini? terakhir, Apa? Pak. Terakhir? Iya, yang itu gambar lingkaran kayaknya. Nah ini, get info. Get info. Apa ya? Saya nggak begitu terus ya. Yang Get sampingnya info. atau dibagikan. Samping Ya? kiri. Samping Yang mana? kiri. Yang gambar itu paling lingkaran sama. Oh, ini. Ini. Yang kedua? Yang keempat. Ini.
Hah? Yang keempat, Pak. Yang ini? Iya, ya itu, Pak. Oh, begitu. Coba. Bismillah. Terima kasih kalau mudah-mudahan ini ya. Coba. Ya, kurang dari kena tangan lagi. Nah, tadi kurang alhamdulillah. Nah, kurang dari epsilon, ada apa ini begini lagi? Ya, toh? Mengapa selalu muncul ini? Oke. Apa ini? Itu justru muncul lagi itu. Oh, tidak mau bergerak lagi. Justru kalau iya tidak mau bergerak. Ini. Ada apa ya? Kembali dulu, Pak. Ya. Screenshot itu, Pak. Screenshot ya, Pak. Apa? Oh, terscreenshot Ki. Simpan, buang. Oh, terscreenshot. Oh, begitu. Mudah-mudahan ini. Oke, kita sudah sampai tadi AN konvergen ke 0 ya. Berarti kan nanti kalau kita pasangkan di sini epsilon mana? Nah, di sini epsilon. Mengapa tidak mau tertulis, Ananda? Selalu ada apa ini? Selalu ada, coba. Mudah-mudahan. Iya. Nah, kalau ini AN, saya buat kurang dari epsilon, sudah betul, pasti muncul K di sini. Ini pasti sudah ada K. Sehingga kalau N-nya besar K, AN kurang dari epsilon. Problemnya, kalau AN kurang dari epsilon, berarti kan semuanya ini kan ada C kali AN ya. Berarti C kali epsilon. Nah, padahal kita mau XN kurang X itu bukan kurang dari C kali epsilon, tapi kita maunya kurang dari epsilon. Nah, apa yang kita lakukan? Oh, kan kita bisa mengubah-ubah epsilonnya AN. Ya, mengubah. Nah, cara mengubahnya tentu kita ambil epsilonnya itu adalah epsilon per C. Ya, karena C-nya positif ya. Jadi di sini AN-nya kita bukan menulis kurang dari epsilon, tetapi kurang dari epsilon per C. Karena adanya hubungan yang di atas ini, C kali nilai mutlak AN. Nah, persoalannya bisakah? Ya bisa. Ya, bisa saja, karena AN kan sudah diketahui konvergen ke 0. Berarti nilai mutlaknya kalau dibuat kurang dari epsilon, atau kurang dari epsilon per 2, atau kurang dari epsilon per C, itu sudah muncul K. Ya, gitu ya. Kalau begitu, kita sudah ingat, oh AN saya mau bukan kurang dari epsilon, tetapi kurang dari epsilon per C. Nah, itu pasti muncul K. Oke, jadi kalau begitu, kita bisa tulis dalam logika di sini, karena AN konvergen ke 0, maka sudah muncul K, maka ada K elemen N, sehingga kalau N-nya besar K, nah ini berlaku, nah AN konvergen ke 0 berarti AN kurang 0 ya, nah, itu kurang dari epsilon per C. Nah, mengapa epsilon per C, Pak? Ya boleh. Karena AN sudah konvergen, sudah diketahui. Bukan mau dibuktikan. Ya, dengan menggunakan penalaran ini sudah ada K. Ini sudah ada ya K. Ya, sudah ada. K-nya siapa? K-nya AN. Pada saat epsilonnya diubah menjadi epsilon per C. Maka kita bisa tulis, ya jadi apa ini? Saya tambah halaman. Berarti ya ada, ya kita sudah tulis, ada K elemen N, sedemikian sehingga kalau N-nya besar sama dengan K, maka, oke ini maka. Nah kita mulai dari awal dulu tadi. XN dikurangi X, kan kurang dari C kali
AN ya. Ya. Padahal AN tadi kurang dari epsilon per C. Jadi yang semuanya ini kurang dari C kali epsilon per C. Ya, ini bisa dicoret karena bilangan positif. Ini sama dengan epsilon. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Xn kalau dikurangi dengan X, nah ini kurang dari, ya kurang, nah ini kurang dari epsilon. Ya, epsilon. Nah, ternyata kita sudah bisa buktikan bahwa Xn kurang X kurang dari epsilon. Nah, Pak, di mana K-nya Xn kurang X? K-nya yang kita ambil adalah K-nya AN, yaitu yang ini. Ya, ini. K yang ini yang kita ambil. Ya, K yang muncul karena AN konvergen ke 0 dengan membuat nilai mutlak AN kurang dari epsilon per C, itulah yang kita ambil sebagai K untuk Xn konvergen ke X. Jadi K-nya, K yang muncul di sini adalah K yang berasal dari AN yang tadi, yang dibuat kurang dari epsilon per C. Oke, kita masuk misalnya teorema limit ya. Jadi untuk selanjutnya saya mau perlihatkan begini, menggunakan yang tadi. Misalnya begini Ananda. Misalnya ada barisan Xn konvergen ke X ya, secara abstrak. Kemudian Yn begini. Ya, konvergen ke Y. Nah, kalau dijumlahkan Xn dengan Yn, jadi ini dijumlahkan dalam satu barisan ya. Xn tambah Yn, ini rupanya juga konvergen ke, ini juga harus dijumlahkan gitu. Ya. Nah, sebelum kita buktikan, kita ambil contoh misalnya ya. Misalnya barisan apa yang kita ambil contoh? Misalnya 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ini konvergen kemana Ananda? Konvergen ke 1/4, 1/5, 1/6, makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Dia menuju ke kemana? 0. Ke 0. Ya. Kalau misalnya saya mulai dengan 1/2. 1/2. Kemudian 2/3. 3/4. Lalu 4/5. Ini menuju kemana ini? 4/5, 5/6, 6/7, 1000/1001 menuju kemana? Makin lama makin dekat dengan berapa? 1. Ya? Menuju? 1. Ya, 1. Tapi dia dari bawah ya. Dia dari bawah. Nah, kalau Ananda jumlahkan, ya 1 tambah 1/2, 3/2 ya. Ya, gitu. Berapa ini? 3/2. 3/2, maaf. 3/2. Nah, kemudian yang 1/2 tambah 2/3 berapa itu? Yang bagusnya ini 6 ya. 6. Kalau 6 ini 3 ditambah 4. Jadinya 7/6 ya. Betul? 1/2 ditambah 2/3. Iya, Nah, pernya 6. Coba kalau 6, 1/2-nya jadi 3/6 ya. 2/3-nya menjadi 4/6. Berarti 7/6. Kemudian ini per 12. Berapa itu kalau per 12? 13. Kali 4 ditambah 9 ya? Iya, Pak. Ya. 13. 13. Ada anunya kira-kira. Coba nanti kita lihat. Kalau 1/4 tambah 4/5 ini per 20. Kira-kira berapa ini? 5 ditambah 16. 21. Ya? Pak. Iya, Pak. Ya. 21. Ya.
21/20 kalau dilanjutkan, kalau ini kan 2 kali 1 ya. 1 kali 2. 2. Kalau 6 ini 2 kali 3. Ini 3 kali 4. Ini berapa ini? 4 kali 5. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 5. Berikutnya 5 kali 6 toh per 30 berarti 31/30. Berikutnya 6 kali 7 42 berarti 43/42. Ini kira-kira menuju kemana Ananda ini? Menuju dari atas. Ya, menuju 1 dari atas itu. Nah, rupanya kalau kita mau lihat ini menuju kemana? Tinggal sebenarnya kita jumlah ini 0 ditambah 1. Ya, seperti itu ya. Ini dalam contoh. Jadi, kalau barisannya kita jumlahkan dan masing-masing konvergen ke bilangan, suatu bilangan, maka barisan jumlahnya juga konvergen ke jumlah dari limit-limitnya. Kebetulan barisan pertama konvergen ke 0, barisan kedua konvergen ke 1, maka kalau barisannya dijumlah, ini konvergen ke 0 ditambah 1. Ananda bisa cek lagi ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan sebenarnya adalah yang pertama tadi itu kita mau menggunakan cara yang antara barisan yang diketahui sudah konvergen dan barisan yang akan dibuktikan. Nah, kita lihat yang diketahui adalah yang ini Ananda ya, sudah bisa dilihat ini diketahui. Ya, diketahui. Nah, yang ini apa? Yang di bawah akan dibuktikan. Akan dibuktikan. Ya, oke. Nah, kalau diketahui berarti kita bebas membuat misalnya xn kurang x kurang dari epsilon per berapa, boleh. Sudah muncul k. Yn kurang y juga nilai mutlaknya kurang dari epsilon per 3 atau apa, sudah muncul k. Tetapi yang akan dibuktikan harus benar-benar ini xn tambah yn kalau dikurangi dengan x tambah y, nilai mutlaknya itu kurang dari epsilon. Ya, nah kalau begitu kita buat cakaran dulu. Ya, jadi yang kita mau tunjukkan ini xn tambah yn itu kalau dikurangi x tambah y, harga mutlaknya kurang dari epsilon. Ya, kalau yang di atas yang diketahui bebas saja kurang dari berapa, tapi muncul k. Nah, tetapi yang mau dibuktikan ini harus kurang dari epsilon, tapi k-nya sudah ada. Ya, gitu ya. Nah, coba-coba bagaimana caranya membuatnya kurang dari epsilon. Oh, jadi begini. Oh, yang saya mau cari, yang tunjukkan itu adalah ini. Xn ditambah Yn, ya. Kemudian kalau saya kurangi dengan X ditambah Y, ya. Jadi ini. Saya mau ini harus nanti ada K-nya. Jadi sudah ada K. Dan di sini kurang dari epsilon. Jadi ada dua problem ya. Di sini sebelah kanan harus kurang dari epsilon dan harus muncul K. Lalu K-nya diambil dari mana? Oh, kita punya tadi yang diketahui, kita munculkan di situ. Nah, coba kita lihat. Bagaimana membuat cakarannya ini? Oh, sudah terlihat. Oke, ternyata Xn tambah Yn kurang X tambah Y itu nanti bisa ditulis menjadi Xn kurang X, nah, dan Yn kurang Y. Ya, sama saja. Tetapi karena ini tanda mutlak, mungkin kita melibatkan pertidaksamaannya. Oke, saya tambah halaman dulu. Oke. Iya. Apa ini? Wah, terlalu besar. Terlalu. Iya. Oke. Oh, tadi saya mau kasih begini. Xn tambah Yn kalau dikurangi dengan X tambah Y itu kan bisa ditulis begini, lebih ini.
Ini kan bisa ditulis sama dengan dulu ya. Xn kurang X ya. Ya, bisa ya. Diubah sedikit. Tapi harga mutlaknya masih 1. Tambah YN kurang Y. Sama ya, Ananda? Sama. Oh iya, sama. Tetapi ini kan tidak boleh digabung gitu. Harus masing-masing ada harga mutlaknya karena masing-masing konvergen ya. Xn konvergen ke X dan YN konvergen ke Y. Berarti ini harus ditulis begini terpisah. Xn kurang X ya sudah masing-masing punya tanda mutlak tambah YN kurang Y. Nah, tetapi kalau diubah menjadi 2 tanda mutlak, tanda sama yang di atas ini tidak boleh dipertahankan. Harus menjadi kurang dari atau sama. Ya, masih ingat? Kalau misalnya nilai mutlak A ditambah B itu kurang dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana supaya Xn kurang YN kurang dari epsilon? Artinya saya mau semuanya ini, semuanya ya, semuanya bukan satu-satu. Ini nanti harus kurang dari epsilon. Ya. Oh, kalau begitu saya harus membuat Xn kurang X ini harus kurang dari epsilon per 2. Ya. YN juga kurang dari epsilon per 2. Apa boleh? Iya, boleh. Karena Xn sudah konvergen ke X, sudah diketahui. Nah, Xn kurang X kurang dari epsilon per 2 itu memunculkan suatu K tersendiri. Jadi sudah ada K, katakan namanya K1. Khusus K1 itu punyanya Xn kurang X. Nah, ini juga YN kurang Y sudah konvergen ya. YN sudah konvergen ke Y. Oh, berarti kalau YN kurang Y kurang dari epsilon per 2, oh sudah muncul K yang lain, katakan K2. Ya, itu ya. Sudah muncul K2. Oh. Sekarang rupanya dalam cakaran kita sudah berhasil membuat Xn tambah YN dikurangi X tambah Y kurang dari epsilon. Tapi K-nya yang mana? Apakah K-nya juga harus ditambah? K1 tambah K2? Atau kita pilih yang mana gitu? Ya, contoh. Kita harus memilih K yang berlaku untuk semuanya. Ya, yang berlaku untuk semuanya. Katakan begini Ananda, katakan K1 itu misalnya 20 ya. Kemudian K2 adalah 30. Apa artinya kalau K1-nya 20? Artinya Xn kalau dikurangi X kurang dari epsilon per 2, N-nya itu mulai dari 20. Ya. Jadi di situ berlaku berarti X20 kurang X kurang dari epsilon per 2. X21 kurang X kurang dari epsilon per 2. X22 kurang X kurang dari epsilon per 2. Demikian seterusnya. Nah, selanjutnya YN kurang Y kurang dari epsilon per 2 mulai dari mana? Mulai dari N-nya lebih dari K2. K2 itu kan 30 berarti Y30 kurang Y kurang dari epsilon per 2. Y31 kurang Y kurang dari epsilon per 2. Nah, K yang mana yang benar untuk kedua-duanya? Ya, K yang mana? Nah, coba kita lihat. Apakah K1? Kalau K1 dianggap benar, berarti X20 kurang X kurang dari epsilon per 2 dan juga Y20 kurang Y kurang dari epsilon per 2. Wah, tidak kan? Ya, karena YN-nya itu N-nya mulai 30. Ya, N-nya mulai 30. Berarti K1 tidak boleh menjadi K yang berlaku untuk keduanya. Nah, kalau begitu, kita ambil K2 30. Nah, berarti N-nya mulai 30. Apakah bisa berlaku keduanya? Berarti X30 kurang X kurang dari epsilon per 2.
Benarkah? Ya tentu benar. Mengapa? Karena XN kan N-nya mulai 20. Berarti N-nya untuk XN itu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, sudah masuk 31, 32. Nah, rupanya K yang 20 ini bisa berlaku untuk kedua-duanya, ya, kedua-duanya. Ya, karena SN kan mulainya 20. Jadi tentu 20 ke atas masuk juga yang 30. Nah, YN memang berlaku mulai N-nya 30. Nah, apa kesimpulan kita dari eksperimen ini? Nah, K yang dipilih rupanya K yang lebih besar. Ya, jadi K-nya untuk XN plus YN dikurangi X plus Y, K-nya itu adalah bagaimana menuliskan K yang lebih besar antara K1 dan K2. Ya, kita di matematika punya cara menulis begini. Ya, maksimum dari K1 atau K2. Ya, maksimumnya. Maksudnya yang mana lebih besar. Ya, jadi K yang ini sudah berlaku untuk kedua-duanya. Artinya kalau N-nya lebih besar dari K, ya, dari K yang ini ya, yang kita tulis, maka kita bisa tulis XN, ya, XN ditambah YN kurang X tambah Y, ya, kurang dari, bisa kita tulis apa ini, XN kurang X tambah YN kurang Y. Nah, ini kurang dari yang ini epsilon per 2, yang satunya juga kurang dari epsilon per 2. Kalau kita jumlahkan sama dengan epsilon. Ya, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa XN tambah YN kurang X tambah Y juga kurang dari epsilon. Ya, berarti kita bisa katakan bahwa O dari cakaran kita ini bahwa XN kalau dijumlahkan dengan YN juga akan konvergen ke jumlahnya X ditambah Y. Nah, gitu ya. Oke. Tapi inilah cakaran. Sekali lagi saya katakan ini cakaran. Bagaimana menuliskan buktinya? Ya tinggal mudah kalau cakarannya sudah ada. Ya, urutan-urutannya kita menyatakan diambil epsilon positif. Jadi kita coba-coba ya membuat laporannya ya. Ya, membuat buktinya. Bukti itu harus ditulis dengan bagus ya. Oke. Misalnya ini ada tertulis apa ini misalnya jika XN konvergen ke X dan YN konvergen ke Y, misalnya buktikan tadi jumlahnya XN tambah YN juga konvergen ke X tambah Y. Nah, sekarang kita sudah lancar menulis karena sudah ada cakaran kita. Apa yang pertama dilakukan? Oh, kita mau XN tambah YN itu kalau dikurangi X tambah Y kurang dari epsilon. Tapi epsilonnya diambil sembarang. Ya, di epsilonnya diambil sembarang. Karena diambil sembarang, supaya logika kita kelihatan ke pembaca, kita beritahu bahwa pertama saya ambil epsilonnya sebarang. Ya, boleh ambil, boleh diambil. Ya, boleh ambil. Ambil itu berarti menyuruh orang ya. Kalau diambil, Anda sendiri yang ambil gitu. Ya, biasanya kalau orang di Jogja itu dia tulis diambil epsilon positif sebarang gitu. Ya, orang Jogja kan apa? Lebih apa itu? Kelihatan bukan lebih sopan ya, apa itu? Lebih merasa apa itu? Tidak mau menyuruh gitu. Kalau biasanya dulu saya juga kuliah di ITB, itu kalimatnya dosen itu ambil ya gitu ya. Sebenarnya sama saja, disuruh ambil atau kita ambil sendiri. Ya, ambil epsilon, pilih. Ya, oke. Nah, yang kedua, karena kita sudah punya cakaran, K-nya itu apa?
dipilih ya, dipilih. Nah, kata-katanya nanti silahkan berkembang saja Ananda ya. Nah, dipilih K-nya itu apa? Oh, jangan dulu dipilih K-nya ya, karena kita belum buat alasan gitu. Ya, oke. Nah, kita buat alasan dari mana muncul K? Karena XN konvergen ke X, maka tadi muncul K1 ya. Ada ya K1 elemen N. Nah, sedemikian sehingga kalau N-nya besar K1, maka XN kurang X, kita tadi dari cakaran, kita buat kurang dari epsilon per 2 ya. Oke. Oke, sudah dapat. Nah, kemudian alasan kedua lagi. Karena YN juga konvergen ke Y, maka ya seperti tadi muncul lagi K2. Ya, ada K2 elemen N sedemikian sehingga kalau N-nya besar K2 ya, maka YN kurang Y juga kurang dari epsilon per 2. Nah, kita sudah dapat ini semua dari cakaran. Nah, bagaimana supaya yang pertama tadi, supaya XN tambah YN kurang dari X tambah Y. Nah, berarti berlaku K yang 1 dan K1 dan K2 ini harus berlaku pada XN juga berlaku pada YN gitu. Nah, tadi kita sudah memilih K-nya itu. K-nya apa? Ya, yang mana lebih besar? Apakah K1 atau K2? Kalau begitu, kita memilih K-nya, kita tulis dipilih. Ini dipilih K. K itu apa? Maksimum ya dari yang mana lebih besar ya, maksudnya maksimum K1 kah atau K2. Oke. Maka kalau kita sudah memilih K yang seperti itu, maka untuk N lebih dari K, sudah tidak punya K1 atau K2 lagi, ini berlaku. Ya, kita ya berlaku. Nah, kita sudah mulai di sini. XN ditambah YN, kalau dikurangi dengan X tambah Y, nanti kita lihat apa betul nanti kurang dari epsilonnya. Nah, tadi kita sudah uraikan dulu, ini menjadi apa? Diurai dulu. Ini XN kurang X ditambah YN kurang Y. Ya, seperti itu. Jadi harga mutlaknya masih 1. Kalau begitu ini tersendiri nanti, ya yang ini juga tersendiri nanti. Ya. Oke. Nah, supaya berlaku sama dengan yang kita sudah tulis sebelumnya. Nah, ini. Nah, gitu. Berarti rupanya masing-masing harus punya tanda mutlak. Ya, ini juga ada tanda mutlaknya tersendiri. Nah, kalau masing-masing punya tanda mutlak, maka yang ini di atas ditulis masing-masing pakai tanda mutlak. Ya, ditambah YN kurang Y. Tapi tanda samanya tidak boleh tetap, harus kurang dari ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah dipisah menjadi 2 tanda mutlak, maka tanda sama ini harus menjadi kurang dari. Ya, itu prinsip dari sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sekarang dari yang diketahui di atas, XN kurang X itu kurang dari epsilon per 2. Ya, jadi yang ini kurang dari epsilon per 2, yang ini juga kurang dari epsilon per 2. Jadi kita bisa tulis kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon ya per 2. Sorry. Nah, rupanya yang terakhir kalau dijumlahkan sama dengan epsilon. Nah, yang sama dengan ini bukan yang di atas Ananda, tetapi epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu memang sama dengan epsilon per 2. Tetapi XN tambah YN dikurang S plus Y itu kurang dari, nah ini, kurang dari epsilon. Tapi untuk
N-nya lebih dari K. Nah, kalimat-kalimat ini begitu sampai dengan menyatakan bahwa Xn tambah Yn dikurangi X tambah Y kurang dari epsilon, kita sudah bisa katakan bahwa saya telah menunjukkan bahwa barisan Xn kalau ditambah Yn ya konvergen ke ya apa tadi? Ya ini. X plus Y. Konvergen ke jumlah dari X plus Y. Ya, begitu penggunaan apa itu? Barisan antara yang diketahui dengan yang akan dibuktikan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ananda semua bisa membuktikan teorema-teorema ya. Jadi ini saya hanya memberikan suatu cara ya, suatu cara. Intinya di situ tadi. Kalau barisannya sudah diketahui konvergen, maka kita bebas menulis misalnya telah diketahui Xn konvergen ke X. Berarti kalau kita buat nilai mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon, muncul K. Kalau Xn kurang X kurang dari 1, ya sudah ada K-nya juga. Ya, karena sudah dijamin konvergen. Nah, beda kalau mau dibuktikan. Nah, kalau mau dibuktikan, kita harus tunjukkan misalnya Xn kurang X itu kurang dari epsilon, tetapi harus ada K-nya muncul. Ya, harus muncul K-nya. Ya, jadi artinya kalau N lebih atau sama dengan K, maka Xn kurang X kurang dari epsilon. Jadi harus muncul setelah epsilon diberikan di sebelah kanan, ya setelah tanda kurang dari, maka muncul K. Ya, jadi K itu muncul sesudah epsilon diberikan. Bukan karena ditulis di bagian awal lalu K-nya dulu ditentukan, tidak. Yang menentukan munculnya K adalah epsilon, gitu ya. Ya, jadi kalau epsilonnya diubah, K-nya misalnya kalau sudah diketahui Xn-nya konvergen, kalau sudah ditentukan epsilonnya, ya muncul K-nya. Kalau epsilonnya dibagi 2, muncul lagi K, tapi K yang lain. Ya kan tidak mungkin sama ya. Ya, bisa saja sebenarnya sama kalau K-nya diambil yang lebih besar gitu. Tapi itu nanti pengetahuan seperti itu nanti Ananda bisa munculkan di bagian-bagian setelah melakukan aktivitas pembuktian lebih banyak. Oke, membuktikan analisis sebenarnya itu adalah menggunakan kemasuk akalan ya, masuk akal tidak ya gitu. Saya akan memberikan contoh di buku yang saya share untuk Ananda itu ada permintaan untuk membuktikan bahwa limit suatu barisan itu tunggal. Apa artinya tunggal? Ya tidak boleh lebih dari 1 limitnya. Ya tidak boleh mengatakan ada barisan Pak Xn misalnya, dia konvergen ke X1, dia juga konvergen ke S2. Bisa itu Pak? Jawaban saya apa? Boleh, tapi X1 sama dengan X2. Ya gitu ya. Jadi tidak mungkin suatu barisan itu konvergen ke 2 bilangan. Ya, tapi itu tidak mungkinnya itu berdasarkan definisinya, ya, berdasarkan definisinya. Ya, tidak mungkin. Jadi di dalam teorema biasanya dinyatakan limit suatu barisan adalah tunggal. Jadi kalau kita tulis teoremanya, ya, teorema limit suatu barisan adalah tunggal. Ini kalimat saja, adalah tunggal. Ya, apa artinya tunggal di sini? Ini ya kalau sudah ditentukan ke yang lain. Ke yang lainnya seperti ini Ananda ya.
kita buat dulu XN. Katakanlah barisannya itu adalah barisan XN ya. Saya gambar garis bilangan di sini. Katakan bahwa kan bisa saja Pak begini. Misalnya di sini X1, di sini X2. Nah, lalu saya buat barisan, maaf. Dia konvergen ke jangan X1 ya, karena nanti ada dipakai. Ya. Nah, katakanlah ke mana? Ke bilangan A dan juga ke bilangan B. Ya. Nah, saya bisa buat barisan Pak X1, X2 di sini dulu, ya toh. Baru dia ke sini, baru lompat lagi dia ke sini lagi. Kan bisa saja kelihatan. Ya bisa saja memang kalau digambar kelihatan. Ya dia yang satu baris sini dia menuju ke A, ya. Lalu lompat lagi. Yang ini menuju ke B. Ya gitu ya. Kelihatannya bisa, Pak. Nah, ayo kita lihat mengapa itu hal tersebut tidak mungkin. Ya, oke ya. Kita ambil contoh misalnya begini. Yang paling mudah saja lah. Misalnya ada barisan, dia konvergen ke 0, misalnya 0 di sini. Dia juga konvergen ke, misalnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oh, dia konvergen ke 3 juga. Dia konvergen ke 0 dan konvergen ke 3. Katakan barisannya adalah barisan XN. Konvergen ke 0 dan konvergen ke 3. Nah, dengan alasan begini. Kan kalau dia konvergen ke 0, kalau saya ambil epsilonnya, epsilonnya itu jarak dari titik terjauh ya, ke 0, katakan epsilonnya adalah 1, jaraknya ke sini 1. Ya. Nah, ini juga epsilonnya 1. Ya. Ya toh? Nah, kalau begitu, kita bisa tulis XN konvergen ke 0, berarti ada ya K1 ya. Sehingga kalau N-nya lebih dari K1, maka XN-nya ada di dalam sini ya. XN kurang 0, ya, XN dikurangi 0, kurang dari 1 ya. Ya kan dia konvergen ke 0 ya. Ya. Nah, sekarang kalau dia konvergen ke 3, katakan barisan tersebut juga konvergen ke 3. XN juga kita katakan konvergen ke bilangan 3. Maaf, ini anotasinya kurang bagus ya. Mestinya ditulis begini. Ya. XN konvergen ke 3. Maka ada K2 elemen N, ya natural ya. Sedemikian sehingga kalau N besar K2, ya K2, maka XN dikurangi 3 juga kurang dari 1. Ya, kan logikanya seperti itu. Kalau dia konvergen ke 0, maka kalau saya pasang XN kurang 0 kurang dari 1, kan muncul K1 toh. Ya, demikian juga. Karena XN konvergen ke 3, maka kalau XN kurang 3, saya tulis kurang dari 1, maka muncul K2. Nah, katakanlah, supaya kita bisa hitung. Katakan seperti tadi, K1-nya 20. Ya, K2-nya 30. Ya, K2-nya 30. Apa artinya? Kalau XN kurang 0 kurang dari 1, N-nya mulai dari 20. Berarti apa? X20 kurang 0 kurang dari 1. X21 kurang 0 kurang dari 1. Demikian seterusnya. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini yang di bawah karena K2-nya itu 30 berarti X30 kurang 3 kurang dari 1. X31 kurang 3 kurang dari 1. Nah, pertanyaan saya, X35 itu berada di mana? Di dekatnya 0 atau di dekatnya 3? Ya, coba kita lihat. Nah, coba. Coba kita lihat. Oke. Ini 0. Ini 3. Katakan ini konvergen ke 0. Di sini konvergen ke 3. X20 ada di mana? Di dalam sini toh.
Di dalam dekatnya 0. Di sini X 20. Karena di sini kan tulis X2. K1-nya 20. Berarti X20 dikurangi 0 kurang dari 1. Berarti jaraknya X20 dengan 0 ini kurang dari 1. Ya, X20. Nah, sekarang X30 saja. X30 berada di mana? Apakah di dekat 0 atau di dekat 3? Nah, tentu kalau kita lihat langsung di sini, kan K2-nya kan 30. Berarti XN kurang 3, X30 maaf, X30 kurang 3 kan kurang dari 1. Berarti X30-nya ada di dalam sini kan? Ya, katakan di sini. X30. Nah, tetapi ingat, yang di sebelah kiri yang di dekat dengan 0, itu juga ada X30. Mengapa? Karena tertulis ini, kalau N besar K1, ya N besar K1, maka XN kurang 0 kurang dari 1. Ya termasuk N yang lebih besar dari 20 itu kan 30. Berarti apa? X30 kalau dikurangi 0 juga kurang dari 1. Berarti X30 ada di dalam sini. Ya gitu kan. Lah, kok bisa? Masa X30 dekat dengan 0 sekaligus dekat dengan 3? Artinya berada di wilayah yang radiusnya 3 dari 0, radiusnya 1 dari 3, dan wilayah yang radiusnya 1 juga dari 0. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin X3 berada di dua tempat yang berjauhan gitu. Ya, gitu ya. X30, maaf ya. X30 tidak mungkin berada di dekatnya 0 sekaligus berada di dekatnya 3. Jadi itu logikanya gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin suatu barisan konvergen ke 0 sekaligus konvergen ke 3 gitu. Ya. Nah, ini adalah ide untuk membuktikan. Nah, tinggal kita bahasakan sendiri. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, tinggal dengan ini cakaran ya. Dengan cakaran ini kita bisa buat ya, misalnya katakan atau anggap ya, kita anggap ini kita buktikan ya, XN katakanlah konvergen ke A dan XN juga konvergen ke B ya. Ya, konvergen ke A dan juga konvergen ke B. Nah, dengan A tidak sama dengan B. Ya. Nah, A tidak sama dengan B, berarti ada jaraknya toh. Ya, jaraknya misalnya ini A, ini adalah B. Katakan konvergen ke situ. Karena ada jaraknya A dan B, maka kita bisa buat setengahnya ini jarak A dengan B, kemudian kita bagi 2. Nah, inilah sebagai epsilonnya dari titik dengan pusatnya B. Nah, ini juga yang sebelah kiri panjangnya ini adalah setengah dari jarak AB yang pusatnya adalah A. Nah, dengan penalaran yang sama kita bisa katakan bahwa terjadi kontradiksi. Nah, silakanlah Ananda menulis buktinya dengan baik ya, bahwa nanti kalau kita menganggap XN konvergen ke A dan juga XN konvergen ke B dengan A tidak sama dengan B, nanti muncul ada suatu titik atau suku barisan yang berada pada dua daerah. Yang satu dekat dengan A, yang satunya dekat dengan B. Dan itu tidak mungkin terjadi, kan hanya satu titik. Ya, satu titik itu berada dekat A dan satu titik yang dengan titik yang suku tersebut juga dekat dengan B gitu. Ya, jadi tidak mungkin. Seperti itu ya. Buktinya ada di dalam file nomor 9 kayaknya. Ya. Itu yang mau saya sampaikan Anda. Ya. Ini jadi Ananda bisa lihat contoh-contoh yang ada di file yang saya kirim. Itu kayaknya dari 01 mulai dari perkuliahan pertama sampai
file 09 yang kita terangkan hari ini. Nah, di file yang terakhir, mungkin 09 ya. 09 itu masih banyak teorema-teorema yang dijelaskan di dalam file itu. Misalnya, kalau XN konvergen ke A, YN konvergen ke B, maka kalau diperkalikan, XN kali YN itu juga konvergen ke A kali B. Ya, kalau dibagi, bisa juga. Maka XN per YN itu konvergen ke A per B. Tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Pertama, kalau XN per YN berarti tidak boleh ada YN yang 0 nilainya ya. Y1, Y2, Y3 tidak boleh ada yang bernilai 0. Kemudian A per B, berarti B-nya tidak boleh 0 gitu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian banyak teorema-teorema. Nanti kita lanjutkan teorema-teorema yang lain pada pertemuan berikutnya, ya. Kemudian minggu depan hari Rabu kita coba-coba mid semester dulu ya, Ananda ya. Ya, supaya untuk melihat bagaimana kompetensi yang Ananda sudah miliki. Ini persoalannya karena saya hanya sering mengirim video, jadi tidak bisa melihat apakah Ananda sudah paham atau belum. Tapi kalau ada video, silakan ditonton ya, berulang saja, ditonton berulang ya. Ada bagian yang tidak dipahami, dicatat di menit keberapa, lalu di bagian itu Ananda putar lagi supaya bisa Ananda pahami. Ada pertanyaan untuk yang ini? Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau pertanyaan untuk ujian. Ya. Halo. Itu jangan-jangan tidak terekam ya? Saya mau bertanya. Bagaimana Ananda? Ya. Mengenai ujiannya nanti itu dimulai dari materi mana sampai mana, Pak? Mulai dari sistem bilangan real. Sistem bilangan real, kemudian mungkin sudah ada satu pembuktian barisan ya. Ya, mulai dari bilangan real. Iya. Sampai dengan materi yang terakhir ini ya, Pak? Ya, pembuktian saja. Ya, pembuktian ini kan sebenarnya ini kan materinya adalah materi teorema limit ya. Jadi mungkin saya hanya menanyakan, misalnya buktikan barisan ini konvergen kemana gitu ya. Ya, buktikan konvergen atau tidak konvergen dan sebagainya. Ya, tapi tekanannya lebih banyak pada sistem bilangan real. Ya, karena materinya kita ini bukan hanya sampai pada barisan. Ya, kalau bisa kita bisa dapat sedikit materi tentang deret. Ya, deret bilangan real, deret tak hingga ya, jumlah itu. Ya. Ini oke, Ananda ya, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Ya, mudah-mudahan Ananda semua bisa bisa membuktikan ya, belajar membuktikan. Saya tadi sudah jelaskan adanya perbedaan. Jadi dua itu saja. Ada perbedaan antara memahami suatu barisan diketahui sudah diketahui konvergen, dan barisan yang akan dibuktikan konvergen. Jadi seperti itu. Kalau sudah diketahui ya bebas membuat epsilonnya berapa, ya muncul K, epsilonnya berapa, muncul K lagi. Tapi kalau akan dibuktikan, berarti epsilonnya memang harus diambil sembarang. Ya, jadi bukan epsilon per 2 dan K-nya dicari dari mana sehingga muncul K. Ya, seperti itu. Ya. Oke, baik Ananda semua. Saya kira kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.